Kim Yeon-kung tak berhenti dibuat sedih dengan pembicaraan yang terjadi antara dirinya dengan Mega. Memang untuk saat ini, Red Spark tengah fokus untuk mengistirahatkan Mega. Karena ketakutan dirinya mengalami cedera, situasi itu membuat KYK memperhatikan bintang asal Indonesia tersebut. Bahkan KYK tak ragu untuk menyebut Mega sebagai pemain yang paling membuat dirinya bahagia saat bertanding di atas lapangan. Bagi KYK, pemain yang paling berkesan saat dirinya berkarir di beberapa negara adalah Mega, karena Mega itu sangat unik sekali. Setelah pertandingan usai, para pemain berkumpul di sisi lapangan untuk menyaksikan pesan terakhir Kim Yeon-kung sebelum pensiun akhir musim ini. Memang semua kontestan V-League mengadakan pesta perpisahan untuk Kim Yeon-kung yang akan pensiun setelah jalani karir hebat. Kim Yeon-kung menjadi satu-satunya pevoli putri Korea Selatan yang punya prestasi luar biasa di level internasional, termasuk saat berkarir di Turki, Jepang, dan Cina. Maka tak heran jika laga terakhir Kim Yeon-kung menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar voli Korea, termasuk Red Spark. Saya rasa menyenangkan melangkah ke lapangan untuk terakhir kalinya. Meski saya bis di depan banyak penonton. Saya dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya, kata Kim. Setelah memberikan pesan, pelatih Red Spark dan Kapten Yeom Hye-son memberikan kenang-kenangan berupa jersey serta figura bergambar Kim Yeon-kung. Semua pemain kemudian berkumpul lalu mengabadikan foto bersama Kim Yeon-kung. Tak lupa Mega juga hadir di sana. Usai foto bareng, Kim Yeon-kung hendak bergegas kembali ke timnya untuk segera merayakan juara V-League reguler bersama skuad Pink Spider. Namun sebelum pergi, Kim Yeon-kung tiba-tiba menyadari ada Megawati di antara para pemain yang ikut foto bersama dengannya. Tak disangka Kim Yeon-kung menganggukkan kepala ke arah Megawati, bahkan sebanyak 4 kali yang kemudian dibalas juga oleh Mega. Semua pemain yang ada di sekitarnya lantas tersenyum melihat Kim Yeon-kung memberikan anggukan kepada terhadap Megatron. Hal yang membuat Mega tersenyum lebar saat idolanya itu menegurnya langsung setelah umumkan pensiun dari Pink Spider. Memang pertemuan Megawati dengan Kim Yeon-kung ini adalah sebuah pertemuan yang mungkin bisa dikatakan sebagai momen unik unggulan, yang membuat semua orang begitu sangat baper sekali saat melihatnya satu sama lain. Dan hal itu tampaknya dibuat tambah baper sekali, di mana usai pertandingan berakhir pertemuan Megawati dan KYK terjadi di belakang layar. Ada hal yang membuat KYK sangat terkejut sekali dengan situasi di antara Megawati sekaligus dirinya, di mana interaksi antara Mega dan KYK oleh sang ratu voli Korea sendiri dalam video pendek di kanal YouTube-nya. Speaker top yang juga punya sapaan Brad Uni itu memang menjadi yang salah pemain yang diteladani Megawati. Kim menobrak kompetisi voli dunia hingga pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang-ajang bergengsi seperti Liga Turki, Liga Champions Eropa, dan Olimpiade. Megawati pun berkesempatan menghadapi dan juga melawan KYK selama 2 musim terakhir bertanding di Liga Voli Korea. Sayangnya, rivalitas Mega dan KYK yang juga turut menarik perhatian publik negeri gingseng yang harus berakhir tahun ini. Kim memutuskan untuk pensiun pada akhir musim ini. Sebagai informasi, usianya sudah 37 tahun, tetapi dia masih menjadi pemain penting di Liga Voli Korea. Setelah acara, Megawati mengajak Kim Yeon-kung untuk berfoto bersama sekaligus memberi hadiah berupa kacamata dan sebuah surat. Kenapa Anda pensiun? Anda tua tetapi bermain dengan bagus, tanya Megawati kepada KYK dalam bahasa Inggris. Sakit rasa sakitnya yang membuat saya pensiun, saud Kim Yeon-kung. Dengan menunjukkan ekspresi lelah sambil menunjuk bahunya, Megawati masih tampak grogi saat berbicara dengan sosok yang mampu menjadi juara liga di Korea, Jepang, G, dan Turki tersebut. Bahkan dalam video pendek yang dibagikan KYK, tautan Megawati hampir membocorkan masa depannya di Liga Voli Korea. Nggak apa-apa kan tahun depan Anda mau pensiun, ucap Megawati dalam pembicaraan lainnya.
Yoon Hye-son ungkap tawaran dari klub lain ke Megawati. Megawati akhirnya buka suara mengenai masa depannya di Liga Voli Korea Selatan. Pemain andalan Red Spark ini mengakui bahwa dirinya telah menerima tawaran dari beberapa klub untuk musim depan. Keputusan ini semakin menjadi sorotan di tengah performa gemilang Red Sparks yang mencatatkan 13 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian bersejarah bagi klub. Keberhasilan Red Spark membuka peluang besar bagi tim untuk melaju ke babak playoff. Asalkan konsistensi permainan tetap terjaga hingga putaran ke-6. Namun, masa depan Megawati di Red Spark masih menjadi tanda tanya besar akibat aturan Federasi Bola Voli Korea Selatan. KOVO yang melarang pemain asing asal Asia bermain di klub yang sama selama 2 musim berturut-turut. Meski ada spekulasi bahwa Red Spark bisa mempertahankan Megawati dengan mengubah statusnya dari pemain asing Asia menjadi non-Asia, hal ini masih belum mendapat kepastian. Dalam sebuah wawancara dengan reporter SBS Sport, Yoon Hye-son mengungkapkan bahwa salah satu tim terbaik di Liga Voli Korea telah menghubungi manajernya Megawati. Saya kemarin dapat kabar dari manajer yang membawa Megawati ke tim ini. Ada tawaran dari salah satu tim besar di Liga Korea. Saya benar-benar sedih jika itu terjadi, ungkapnya dalam kanal YouTube SBS Sport. Selain itu, ketika ditanya tentang keinginannya sebelum meninggalkan Red Spark di akhir musim, Megawati menegaskan harapannya untuk memberikan gelar juara bagi timnya. Tentu aku ingin juara dulu, memberikan yang terbaik untuk Red Spark, katanya. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai klub yang tertarik merekrutnya. Banyak penggemar menduga bahwa Pink Spider adalah tim yang menghubungi Megawati, terutama setelah bintang mereka Kim Yeon-kung dikabarkan akan pensiun setelah musim 2024-2025. Tak hanya dari Korea, Megawati juga dilaporkan masuk dalam radar klub voli top Prancis Le Valois Paris Saint-Cloud. Klub ini dikenal sebagai peserta reguler dalam Champions League Volleyball dan sedang mencari pemain baru untuk memperkuat skuadnya. Bahkan pelatih Le Valois Paris Saint Alessandro Orfis dikabarkan memantau langsung penampilan Megawati saat Red Spark mengalahkan AI Papers dengan skor 3-1 pada 26 Januari 2025. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait masa depan Megawati. KOVO masih memberikan kesempatan baginya untuk masuk dalam seleksi draft kuota Asia musim depan. Meski aturan saat ini melarangnya bertahan di Red Spark untuk 2 musim beruntun. Di sisi lain, Presiden Red Spark Bang Hyung-bong menyatakan keinginan klub untuk memperpanjang kontrak Megawati, menegaskan betapa berharganya peran sang pemain bagi tim. Sementara itu, Megawati sendiri belum membuat keputusan pasti terkait masa depannya. Fokus utamanya saat ini adalah membawa Red Spark meraih gelar juara musim ini. Sekarang saya dan Mega hanya ingin fokus memberikan yang terbaik untuk Red Spark, tegasnya. Dengan berbagai spekulasi yang berkembang, pertanyaan besar masih menggantung. Akankah Megawati tetap bertahan di Korea Selatan atau menjajal tantangan baru di Eropa? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, perebutan posisi kedua yang dianggap sebagai titik perhatian terakhir pada musim reguler Liga Voli Korea mengalir ke arah yang tidak biasa. Baik Red Sparks dan Hyundai Hillstatte di divisi putri telah menetap strategi untuk mempersiapkan diri menghadapi babak playoff daripada berusaha sekuat tenaga. Untuk posisi kedua, kondisi ini membuat persaingan sengit dalam arti yang berbeda. Pink Spider 26 menang, 5 kalah, 76 poin yang telah mengamankan posisi pertama telah maju langsung ke seri final kejuaraan. Express YHPS 13 menang 18 kalah, 38 poin di posisi keempat tertinggal jauh. Sehingga kemungkinan playoff Wildcard telah menghilang.
Hal yang tersisa adalah pertarungan posisi kedua antara Red Sparks 21 menang, 10 kalah, 58 poin dan Hillstatter 18 menang, 13 kalah, 57 poin. Karena playoff dibatalkan, tim posisi ketiga juga akan memasuki playoff tanpa kehilangan stamina. Tetapi tim posisi kedua akan memiliki keuntungan dalam laga kandang. Peluang tim posisi kedua untuk maju ke babak final playoff Liga Voli Korea sebelumnya adalah 70,3%, 73,7% untuk divisi putra, 66,7% untuk divisi putri. Namun dilihat dari kondisi saat ini, Red Spark maupun Hillstatter tidak terlalu berambisi untuk posisi kedua. Tampaknya mereka memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menyimpan stamina dan mempersiapkan diri untuk babak playoff daripada mencoba mendapatkan keuntungan dari posisi kedua. Fakta bahwa kedua tim baru-baru ini mengalami cedera pada pemain inti mereka juga berkontribusi pada kecenderungan mereka untuk bersantai. Jika pemain inti cedera, itu pasti akan berdampak lebih besar pada kinerja playoff mereka. Sehingga masing-masing tim menjaga diri mereka sendiri. Red Spark baru-baru ini mengalami cedera pemain asing mereka Vanja Bukilik dan middle blocker Park Eun-jin. Cedera tersebut melibatkan pergelangan kaki Bukilik dan didiagnosis dengan ligamen pergelangan kaki yang putus. Dan Park Eun-jin dengan cedera ligamen pergelangan kaki parsial. Tidak pasti apakah mereka akan dapat pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali kondisi terbaik mereka pada babak semifinal playoff. Daripada bermain berlebihan di pertandingan yang tersisa, kami yakin penting untuk pulih agar kami dapat bermain normal pada babak playoff, kata salah satu tim official Red Sparks. Salah satu pemain inti Hillstatter Wipawas Ritong mengalami cedera parah. Dia mengalami cedera ligamen anterior cruciatum yang putus dan cedera meniskus lateral di kaki kirinya. Tidak seperti Bukilik dan Park, hampir mustahil baginya untuk kembali ke babak playoff. Kami memainkan permainan yang layak di Daejeon kandang Red Spark. Kami akan fokus bermain baik pada babak playoff pada putaran ke-6, katakan Sang Hyo. Cedera memang disayangkan, tetapi kedua tim juga mengalami penurunan performa keseluruhan akhir-akhir ini. Red Spark yang pernah menang dalam 13 pertandingan beruntun, telah goyah dengan kemenangan dan kekalahan sejak Februari ketika kemenangan beruntunnya terhenti. Hillstatter memiliki 2 kemenangan dan 5 kekalahan, bahkan tidak melampaui persentase kemenangan. Kedua tim juga kalah dari GS Caltex yang berada di posisi terakhir masing-masing 1 kali.